Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rifani Brasi Milano, dan saya sendiri Miranda, dan yang terakhir Ananda Hafiz. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan materi Intercompany Inventory Transactions bagian 2. Dengan subtopik yang pertama, Upstream Sale of Inventory, yang kedua, Additional Considerations, dan yang terakhir, Appendix 6A, Intercompany Inventory Transactions Modified Equity Method and Cost Method. Yang pertama, Upstream Sale of Inventory. Penjualan upstream sendiri adalah penjualan dari anak ke induk perusahaan. Ketika penjualan persediaan upstream terjadi dan induk menjual kembali persediaan kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua entry metode ekuitas induk dan entry konsolidasi dalam lembar kerja konsolidasi identik dengan kasus pada downstream. Tetapi, ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, entry lembar kerja berbeda dari kasus downstream, hanya melakukan pembagian keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi untuk kepentingan pengendali dan non-pengendalinya. Kita menggunakan soal yang sama untuk kasus upstream ini seperti soal pada downstream, di mana Peerless Product Corporation membeli 80% saham Special Foods pada tanggal 31 Desember 20x0 dengan nilai buku saham $240.000. Nilai wajar kepentingan non-pengendali Special Foods pada tanggal tersebut adalah $60.000. Selama tahun 20x1, Peerless melaporkan pendapatan terpisah sebesar $140.000 dari operasi reguler dan mengumumkan dividen sebesar $60.000. Special Foods melaporkan laba bersihnya yaitu sebesar $50.000 dan mengumumkan dividen sebesar $30.000. Peerless mencatat investasinya di Special Foods dengan menggunakan metode ekuitas yang mencatat bagiannya atas pendapatan bersih dan dividen Special Foods, dan juga menyesuaikan laba antar perusahaan yang belum direalisasikan dengan menggunakan metode ekuitas yang disesuaikan sepenuhnya. Pada soal sebelumnya, pada downstream disebutkan bahwa Peerless memiliki 10.000 persediaan dan menjual kepada Special Foods sebagai anak perusahaan sebanyak 10.000 juga, dengan harga pokok penjualan yaitu 7.000. Dengan demikian, terdapat gross profit-nya sebanyak 3.000. Tetapi pada upstream ini dibalikkan soalnya bahwa yang menjual itu adalah Special Foods kepada Peerless. Dan Special Foods menjual 7.000 persediaan seharga 10.000 dengan keuntungan 3.000 dan persediaan tersisa sebanyak 3.000 persediaan. Pencatatan dengan equity method pada 20x1. Yang pertama, kita mencatat bagian Peerless 80% dari income Special Foods 20x1, yaitu 80% dikali dengan $50.000 dari pendapatan Special Foods. Dengan demikian, kita debit investment in Special Foods sebanyak $40.000 dan credit income from Special Foods sebanyak $40.000. Dan kemudian kita mencatat bagian Peerless 80% dari dividen yang dibagikan Special Foods 20x1 sebesar 80% dikali $30.000. Kita mendebit cash sebanyak 24.000 dan kredit investment in Special Foods sebanyak $24.000. Kemudian, entry ini sama pada ilustrasi penjualan downstream, yang berbeda hanyalah entry metode ekuitas yang sepenuhnya disesuaikan untuk menangguhkan pendapatan kotornya yang belum direalisasikan. Keuntungannya itu kita bagiannya relatif terhadap bagian presentasinya. Dengan demikian, kita mendapatkan nilainya yaitu 80% dikali 3.000 dari gross profit-nya, yaitu 2.400. Maka kita mengeliminasi unrealized gross profit ini dengan mendebit income from Special Foods 2.400 dan mengkredit investment in Special Foods sebanyak 2.400. Selanjutnya, consolidation worksheet 20x1. Meskipun analisis porsi nilai buku dari akun investasi adalah sama pada penjualan upstream ini dengan downstream yang sebelumnya, dalam menyiapkan entry konsolidasi dasar, kita mengurangi jumlah dalam akun pendapatan Peerless dari Special Foods dan investasi dalam Special Foods dikurangi dengan bagian dari unrealized gross profit Peerless dengan nilainya yaitu 80% dikali
$3.000 didapat nilainya yaitu 2.400, dan mengurangi nilai non-controlling investment interest-nya dalam pendapatan bersih special foods dan non-controlling interest-nya dalam aset bersih special foods sebesar bagian non-controlling interest dari unrealized gross profit-nya, yaitu 20% dari 3.000. Dan kita dapat melakukan kalkulasinya sebagai berikut. Kalkulasinya yaitu yang pertama kita mencatat nilai bukunya. Nilai buku non-controlling interest-nya itu 20% sebanyak $60.000. Ini merupakan nilai buku dari Special Foods, dan nilai buku Peerless yaitu $240.000, yang mana common stock-nya sebanyak $200.000 ini ada pada soal sebelumnya pada downstream, dan return earnings-nya yaitu sebanyak $100.000. Kita mengetahui pada soal bahwa net income bagian dari 20%-nya dari net income special foods ini yaitu 10.000, dan bagian Peerless 80% yaitu 40.000. Kemudian dividen dari non-controlling interest pada special foods ini ada 6.000, merupakan bagian 20% dari nilai dividennya yaitu 30.000, dan bagian Peerless 24.000, yaitu bagian dari 80%-nya. Maka kita dapatkan ending book value-nya setelah kita jumlahkan non-controlling interest, kita dapatkan $64.000, Peerless kita dapatkan $256.000, yang mana common stock-nya $200.000 dan return earnings-nya sebanyak $120.000. Jurnal penyesuaian untuk basic consolidation ini kita kalkulasikan dengan cara berikut. Kita mengetahui, kita telah menghitung sebelumnya yaitu net income-nya sebanyak $10.000 untuk non-controlling interest, dan untuk Peerless sebanyak 80% sebagai induk perusahaan yaitu $40.000. Kita mengurangi dengan gross profit deferral-nya yaitu 600 untuk non-controlling interest dan 2.400 untuk Peerless. Maka kita dapatkan income yang dieliminasi yaitu untuk non-controlling interest sebanyak $9.400 dan untuk Peerless sebanyak 37.600. Nilai 600 dan 2.400 ini telah kita cari sebelumnya. Maka untuk ending book value-nya tadi sudah kita kalkulasikan sebelumnya untuk non-controlling interest sebanyak 64.000, untuk Peerless sebanyak 256.000. Kita kurangkan dengan gross profit-nya lagi, yaitu non-controlling interest 600 dan Peerless $2.400. Maka kita dapatkan adjusted book value-nya sebanyak 63.400 untuk non-controlling interest yaitu Special Foods, dan untuk Peerless sebanyak $253.600. Maka kita mencatat jurnal untuk basic consolidation ini yaitu dengan cara yang pertama kita mencatat nilai dari common stock-nya, yaitu mendebit common stock 200.000, kemudian kita debit return earnings $100.000, income from special food sebanyak 37.600, dan non-controlling interest in net investment of net income of special food sebanyak 9.400. Kemudian kita kredit dividends declared oleh special food sebanyak $30.000, yang mana ini nilainya 100% dari nilai dividen yang diumumkan oleh special foods. Kemudian kita kredit juga investment in special foods sebanyak 253.600 yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian non-controlling interest in net asset of special foods sebanyak 63.400. Kita juga melakukan mengeliminasi pembelian inventaris dari special foods yang masih tersisa, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Maka kita menjurnalnya dengan mendebit sales 10.000 dan mengkredit cost of goods sold $7.000 dan inventory sebanyak $3.000. Konsolidasi laba yang belum direalisasikan dialokasikan dicatat secara proporsional antara kepentingan pengendali dan non-pengendalinya. Pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham non-pengendali yaitu sebanyak 600, yaitu bagian 20% dari non-pengendalinya. Dan dengan demikian, jumlah pendapatan yang ditetapkan untuk kepentingan pengendali adalah 600 lebih tinggi.
Laba bersih konsolidasi dihitung dan dialokasikan kepada pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali sebagai berikut. Yang pertama, kita mencatat pendapatan sendiri Peerless-nya, yaitu $140.000. Ini sudah ada pada soal di awal. Kemudian kita mencatat bagian terpisah, yaitu net income dari special food sebanyak $50.000. Kemudian kita kurangkan dengan unrealized intercompany profit-nya dengan penjualan upstream ini, yaitu $3.000. Kemudian kita dapatkan net income dari special food sendiri, yaitu $47.000. Dengan demikian, net income konsolidasinya pada 20X1 kita dapatkan sebanyak $187.000. Untuk bagian non-controlling interest-nya, kita kalikan bagiannya, yaitu 20% dengan jumlah net income dari special food sendiri, yaitu 20% kali 47.000. Maka kita dapatkan income untuk non-controlling interest-nya sebanyak 9.400. Sedangkan untuk income controlling interest-nya kita kurangkan 187.000, yang mana ini merupakan nilai dari net income konsolidasi, dan dikurangkan dengan income untuk non-controlling interest. Maka kita dapatkan income untuk controlling interest-nya sebanyak $177.600. Selanjutnya kita masuk untuk tahun kedua, yaitu pada 20X2. Kita mencatatnya dengan equity method, maka jurnalnya yaitu yang pertama kita melakukan pencatatan bagian Peerless 80%. Yang mana pada soal sebelumnya disebutkan bahwa Peerless mengakui bagian atas pendapatan special foods-nya, yaitu $75.000 dan dividennya sebanyak $40.000. Dengan demikian kita mencatat bagian Peerless 80% dari $75.000 income special foods-nya. Maka kita debit investment in special foods sebanyak $60.000 dan income from special foods di kredit sebanyak $60.000. Kemudian selanjutnya kita catat bagian Peerless 80% dari dividennya, yaitu $40.000. Kita kalikan 80% dikali 40.000, kita dapatkan 32.000. Maka kita debit cash 32.000 dan kredit investment in special foods sebanyak 32.000. Berdasarkan metode ekuitas yang sepenuhnya disesuaikan, Peerless membalikan laba kotor yang ditangguhkan dari 20X1, karena pada tahun 20X2 ini, persediaan ini sekarang telah terjual dari 20X1. Maka kita akan melakukan penyesuaian dengan mendebit investment in special food sebanyak 2.400 dan mengkredit income from special food sebanyak 2.400. Nilai ini didapatkan dari 80% bagian dari Peerless dari nilai investasinya, yaitu 3.000 pada soal sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat consolidation worksheet-nya. Meskipun telah sama dengan 20X1, meskipun analisis porsi nilai buku dari akun investasi sama, karena persediaan yang dijual kepada Peerless oleh Special Foods tahun kini telah dijual kepada pihak non-afiliasi, sekarang kita harus meningkatkan jumlah dari pendapatan Peerless sendiri dari Special Foods, yaitu 80% dari bagian unrealized gross profit-nya kita dapatkan 2.400, dan kita juga meningkatkan nilai non-controlling interest-nya dalam pendapatan bersih Special Foods dan non-controlling interest dalam aset bersih Special Foods sebesar bagian non-controlling interest dari unrealized gross profit-nya, yaitu sebanyak $600. Berikut kalkulasi dari consolidation entry-nya. Seperti yang sudah ada diketahui sebelumnya, bahwa nilai book value-nya untuk special food sebanyak 64.000 dan Peerless sebanyak 256.000. Ini telah kita kalkulasikan pada tahun 20X1 sebelumnya. Common stock-nya sama $200.000 dan untuk nilai return earnings-nya sebanyak $120.000. Kita mengetahui bahwa net income-nya dari special foods ini 75.000. Otomatis bagian non-controlling interest-nya 20%, yaitu $15.000, dan bagian Peerless 80%, yaitu $60.000. Kita kurangi dengan dividen yang didapatkan, yaitu 40.000, bagian dari non-controlling interest 20%, yaitu 8.000, dan bagian Peerless 80%, 32.000. Maka kita dapatkan nilai akhir dari book value-nya sebanyak $71.000 untuk non-controlling interest dan
$284.000 untuk Peerless, di mana common stock-nya $200.000 dan return earnings-nya sebanyak $155.000. Untuk penyesuaiannya, kita mencatat net income-nya tadi yaitu $15.000 untuk non-controlling interest dan untuk Peerless $60.000. Kita tambah pada kasus ini, pada 20X2 kita tambahkan nilai dari gross profit deferral-nya, yaitu 600 untuk non-controlling interest dan 2.400 untuk Peerless. Maka kita dapatkan income untuk dieliminasi sebanyak 15.600 untuk non-controlling interest dan 62.400 untuk Peerless sendiri. Sedangkan ending book value-nya sebelumnya kita telah hitung, yaitu untuk non-controlling interest yaitu $71.000 dan untuk Peerless sebanyak $284.000. Kita tambahkan lagi nilai dari gross profit-nya, yaitu 6 untuk mencari nilai adjusted book value-nya, kita tambahkan nilai gross profit-nya, yaitu 600 untuk non-controlling interest dan 2.400 untuk Peerless. Maka kita dapatkan book value yang disesuaikan, yaitu 71.600 untuk non-controlling interest dan 286.400 untuk Peerless. Maka basic consolidation entry-nya yaitu yang pertama kita catat credit common stock 200.000, return earnings 120.000, income from special foods 62.400, non-controlling interest in net income of special foods 15.600. Dan kita kredit dividends declared 40.000 yang merupakan 100% bagian dari dividen yang dideklarasikan. Dan investment in special foods sebanyak 286.400 dan non-controlling interest in net asset of special foods sebanyak 71.600. Dan kita akan membuat jurnal pembalik untuk menangguhkan laba kotor pada 2000X1-nya pada sebelumnya. Karena penjualan ini, karena sisa dari persediaan sebelumnya telah terjual, maka kita akan menangguhkan laba kotornya. Kita lakukan jurnal pembalik dengan mendebit investment in special foods sebanyak 2.400, non-controlling interest in net asset of special foods sebanyak 600. Maaf, ini ada kesalahan pencatatan, seharusnya di sisi sebelah kiri. Dan kita kredit cost of goods sold-nya sebanyak $3.000. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan pencatatan, kita akan membuat consolidated net income-nya pada tahun 20X1. Dengan cara, yang pertama, kita catat pendapatan terpisah dari Peerless yang sudah didapatkan oleh Peerless sebelumnya, yaitu sebanyak $160.000 pada tahun 20X2-nya. Kemudian, kita catat juga bagian terpisah dari special foods, yaitu $75.000. Dan realisasi dari profitnya pada upstream ini yaitu sebanyak $3.000. Maka net income yang direalisasikan oleh special food sendiri yaitu sebanyak $78.000. Dengan demikian kita mendapatkan nilai dari net income konsolidasi pada 20X2 ini sebanyak $238.000. Sedangkan bagian untuk non-controlling interest-nya kita kalikan 20% dengan net income yang direalisasikan oleh special foods yaitu $78.000. Maka kita dapatkan nilai income untuk non-controlling interest-nya sebanyak 15.600. Dan untuk income controlling interest-nya sendiri yaitu Peerless sebanyak $222.400, yang mana nilainya didapat dari nilai konsolidasi net income dikurangi dengan nilai income non-controlling interest. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ananda Hafiz. Kepada Ananda Hafiz, dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah additional consideration. Nah, yang pertama adalah sell from one subsidiary to another, atau penjualan dari anak perusahaan yang satu ke yang lainnya. Nah, transfer persediaan sering terjadi antara perusahaan yang berada di bawah kendali atau kepemilikan bersama. Nah, ketika satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain,
konsolidasi entry identik dengan yang disajikan sebelumnya untuk penjualan dari anak perusahaan ke induknya. Jumlah penuh dari setiap laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Maka dari itu, dengan eliminasi laba dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan anak perusahaan yang menjual. Nah, kita asumsikan di sini bahwa Peerless Product memiliki 90% saham dari Super Industries. Nah, sebagai tambahan dari 80% yang ada di Special Foods. Jika Special Foods menjual persediaan dengan keuntungan 3.000 ke Super Industries seharga 10.000, dan Super Industry menyimpan semua persediaan pada akhir periode, maka berikut jurnal yang kita butuhkan. Yang pertama, penjualan itu di debit sebesar 10.000, kemudian HPP di kredit sebesar 7.000, dan persediaan di kredit sebesar 3.000. Nah, kedua pemegang saham yang menjual ke afiliasi mengalokasikan secara proporsional tanggungan pendapatan antara perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 3.000. Nah, maka dari itu pendapatan kepada controlling interest berkurang sebesar 80% untuk Perlas dan berkurang 20% untuk Special Foods. Nah, yang selanjutnya adalah lower of cost or market, atau lebih rendah dari biaya atau nilai pasar. Nah, perusahaan mungkin mencatat pembelian persediaan dari afiliasi di bawah aturan lower of cost or market jika nilai pasar pada akhir periode lebih kecil dari nilai transfer antar perusahaan. Nah, kita asumsikan di sini bahwa perusahaan induk membeli persediaan seharga 20.000. Kemudian menjualnya ke anak perusahaan seharga 35.000. Kemudian anak perusahaan masih menyimpan persediaan pada akhir tahun dan menentukan bahwa nilai pasar saat ini atau biaya penggantian adalah 25.000. Anak perusahaan menuliskan persediaan dari 35.000 turun ke nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 pada akhir tahun, dan kemudian mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Di debit yaitu kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar 10.000, dan di kredit persediaan sebesar 10.000. Nah, walaupun ayat jurnal tersebut menilai kembali persediaan ke 25.000 di pembukuan anak perusahaan, penilaian yang tepat dari anak perusahaan adalah 20.000, yaitu biaya original dari persediaan ke induk. Maka ayat jurnal worksheet adalah penjualan sebesar 35.000 di debit, kemudian di kredit HPP sebesar 20.000, kemudian persediaan sebesar 5.000, dan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar 10.000. Nah, kerugian persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan harus dieliminasi karena nilai persediaan untuk tujuan konsolidasi sebesar 20.000 tersebut di bawah nilai pasar persediaan, yaitu 25.000. Yang selanjutnya adalah sales and purchases before affiliation, atau penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Nah, terkadang perusahaan yang telah menjual persediaan satu sama lain kemudian bergabung bersama dalam sebuah kombinasi bisnis. Perlakuan konsolidasi laba atas transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis tergantung pada apakah perusahaan tersebut berada pada saat independen dan transaksi penjualan adalah hasil arm's length bargaining. Nah, sebagai aturan umum, efek transaksi yang bukan hasil umum arm's length bargaining harus dihilangkan. Namun, penggabungan dua perusahaan tidak harus berarti bahwa transaksi sebelumnya tidak dilakukan secara arm's length. Nah, keadaan seputar transaksi sebelumnya seperti harga dan kuantitas unit yang ditransfer harus diperiksa. Sekian bagian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, yaitu intercompany inventory transaction, modify equity method, dan cost method. Modify equity method yaitu pada entry jurnal pada buku Perlas dan entry konsolidasi dalam lembar kerja konsolidasi adalah sama dengan metode ekuitas yang dimodifikasi seperti pada metode penyelesaian penuh, kecuali untuk perbedaan yang terkait dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Ketika menggunakan metode ekuitas yang disesuaikan sepenuhnya, entitas induk mengurangi pendapatan dan saldo akun investasi untuk bagian atas laba antar perusahaan yang belum direalisasi yang timbul selama periode tersebut. Selanjutnya, entitas induk akan meningkatkan pendapatan dan nilai yang tercatat akun investasi ketika laba antar perusahaan direalisasi
belum melalui transaksi dengan pihak eksternal. Penyelesaian ini terkait dengan laba kotor yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan yang dihilangkan dengan metode ekuitas yang dimodifikasi. Hasil dari entry laba kerja pada tahun kedua untuk mengakui laba kotor yang ditangguhkan dari tahun pertama sedikit berbeda dan mencatat alih-alih mencatat debit ke akun investasi dan debit ini dimasukkan ke saldo awal. Asumsikan bahwa Special Food membeli persediaan sebesar 7.000 pada tahun 2001 dan pada tahun yang sama menjual persen tersebut kepada produk dengan harga 10.000. Press product menjual persen ke pihak eksternal pada 20x2 dan kedua persen menggunakan sistem pendanaan perpetual. Untuk modified equity method entries-nya pada tahun 2020 X1, Paradise Product mencatat entry metode normal yang mencerminkan bagian atas pendapatan dan dividen Special Food, tetapi menghilangkan entry tambahan untuk mengurangi pendapatan dan akun investasi dengan bagian induk dari laba antara perusahaan yang belum direalisasikan yang timbul selama tahun tersebut. Jurnal itu investment in Special Food dan dikirakan income from Special Food sebesar 40.000. Yang kedua itu untuk mencatat dividennya, itu cash on investment in Special Food itu 24.000. Selanjutnya, consolidation entries untuk tahun 2020 X1. Lembar kerja pada konsolidasi tahun 2000 X1 dengan metode yang dimodifikasi itu sama seperti yang disajikan untuk metode yang disesuaikan sepenuhnya dengan satu pengurangan kecil, yaitu tidak mengurangi jumlah akun pendapatan perlas dari Special Food dan investasi dari Special Food dengan bagian penangguhan perlas. Karena tidak ada penyelesaian yang dilakukan untuk akun investasi atau pendapatan dari akun anak perusahaan berdasarkan metode aktivitas yang dimodifikasi. Itu 2014 dihasilkan dari 3.000 dikali 80% karena pembalikan perlas 80%, tapi mengurangi bagian net controlling interest dalam pendapatan bersih makanan, maksudnya Special Food dalam non-controlling interest aset bersih Special Food sebesar net controlling interest dari penangguhan yaitu 600, itu dari 3.000 kali 20% bagian dari NCI. Dengan demikian, satu-satunya penyelesaian perhitungan buku dari entry konsolidasi dilakukan untuk jumlah NCI untuk penangguhan laba kotor yang direalisasikan. Baiklah, selanjutnya untuk kalkulasi nilai bukunya, sama seperti sebelumnya itu ada common stock ditambah earning dan ada non-controlling interest dan bersama dengan less 20% 60%. Lalu setelah menghitung mengkalkulasikan nilai bukunya, adanya adjustment untuk entry konsolidasinya, yaitu net income-nya dikurang dengan nilai laba kotor yang ditangguhkan. Dan income yang dieliminasi adalah sebesar 9.400 dan ending book value-nya sebesar 63.400. Untuk jurnalnya, common stock 200.000, return earning 100.000, income from Special Food 40.000, net controlling interest dari net income of Special Food 2.400, dividen declare 30 dan dikirakan dividen declare 30.000, investment Special Food 256 dari net book value-nya, lalu non-controlling interest in net asset of Special Food 3.400 dari adjustment sebelumnya. Berikut adalah consolidation worksheet untuk tahun 2020 X1. Lalu untuk optionalnya, akumulasi depreciation-nya itu akumulasi depreciation 300.000 dan di credit di building and equipment 300.000. Lalu untuk mengeliminasi inventory yang masih di on hand itu sales 10.000, cost of goods 7.000 dan inventory 3.000. Selanjutnya itu modify equity method entries tahun 2022. Entry jurnal pada materi equity pada buku perlas sama seperti di instruction sebelumnya, kecuali penyelesaian untuk bagian perlas dan penangguhan dan dihilangkan. Itu untuk record income-nya investment in Special Food dan di credit income from Special Food itu sebesar 60.000, untuk mencatat dividen cash on investment on Special Food sebesar 32.000, itu 40% dari 40.000. Untuk selanjutnya
Consolidation entries untuk tahun 2022, lembar kerja untuk kali ini dengan metode ekuitas yang dimodifikasi. Dua entry konsolidasi pertama sama dengan yang satu penjualan karena inventaris yang dijual ke Peerless by Special Food tahun lalu kini telah dijual ke pihak yang lainnya tidak terafiliasi. Sekarang meningkatkan non-controlling interest dalam mendapatkan bersih Special Food dan non-controlling aset bersih Special Food dengan bagian non-controlling interest dari penangguhan yaitu 600, yaitu dari 3.000 dikali 20%, namun tidak meningkatkan jumlah pendapatan Peerless dari Special Food dan investasi akun dalam Special Food. Pada bagian penangguhan Peerless sebesar 2.400, yaitu dari 3.000 dikali 80%. Karena tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada akun investasi atau akun pendapatan berdasarkan metode kita sering modifikasi. Satu-satunya penyesuaian dalam perhitungan nilai buku untuk entry konsolidasi dasar dilakukan dalam jumlah non-controlling interest untuk pembalikan laba kotor tahun lalu yang belum direalisasikan. Sama dengan cara sebelumnya, yaitu mencari kalkulasi nilai buku, lalu adjustment dari konsolidasi entries-nya, dapat income to be eliminated-nya adalah 15.600 dan ending book value 71.600. Berikut jurnal untuk konsolidasinya itu common stock sebesar 200.000, return earnings sebesar 120.000, income from special food 60.000, non-controlling interest dari net income from special food 15.600 yang dapat dari adjustment tadi. Lalu di declare 40.000, investment in special food ini 284.000 dan non-controlling interest in net asset of special food 71.600 dapat dari book value with adjustment tadi. Selanjutnya berikut adalah worksheet consolidation tahun 2022. Selanjutnya, serupa dengan tahun 2021, antara laba perusahaan yang direalisasikan termasuk dalam persediaan awal Peerless dibebankan ke harga pokok penjualan ketika Peerless menjual persediaan selama tahun 2022. Dengan demikian, beban pokok penjualan konsolidasi akan dilebih-lebihkan untuk tahun 2022 jadi dilaporkan dalam laporan lagi konsolidasi dengan jumlah yang belum diselesaikan dari pembukaan Peerless dan Special Food. Entry berikutnya mengkoreksi harga pokok penjualan dengan membagi penyelesaian ini secara proporsional dan antara laba di tahun awal dan dan interest aktiva bersih Special Food. Itu pembalik dari penangguhan laba kotor, pembalikan dari laba kotor tahun 2021 itu returning sebesar 2.400, non-controlling interest in net asset of Special Food 600 dan cost of goods sold jadi 3.000. Terus optional accumulated depreciation itu accumulated depreciation 300.000 dan building equipment 300.000. Lalu untuk metode kedua itu cost method, saat menggunakan metode biaya, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan yang tidak dapat dari sebagai pendapatan tetapi tidak membuat penyelesaian sehubungan dengan pendapatan anak perusahaan yang belum dibagikan atau laba antara perusahaan yang belum direalisasikan. Sebagai contoh konsolidasi setelah penjualan persediaan antar perusahaan dulu ketika entitas induk mencatat entitasnya di anak perusahaan yang dengan metode biaya. Asumsikan fakta yang sama seperti pada ilustrasi sebelumnya yang berhubungan dengan penjualan hulu. Consolidation entries tahun 2021 yang pertama adalah investment consolidation entry itu common stock sebesar 200.000, return earning 100.000, investment in special 240.000 dan non-controlling interest in net asset of special 60.000. Dividend consolidation-nya adalah dividend income di sebesar 24.000, non-controlling interest in non-income special 6.000 dan dividend declare 30.000. Selanjutnya jumlah pendapatan bersih yang tidak dibagikan diberikan kepada non-controlling interest sesuaikan dengan bagian non-controlling interest dari penangguhan laba kotor. Didapat non-controlling interest dari net income of sebesar 3.400. Lalu ditetapkan pendapatan tidak didistribusikan dari special food ke non-controlling interest sebesar 3.400, yaitu jurnalnya non-controlling interest in net income of special food sebesar 3.400 dan non-controlling interest in net asset of special food sebesar 3.400 didapat dari hasil adjustment tadi. Lalu berikut adalah worksheet consolidation dari tahun 2021. Sebenarnya consolidation entries tahun 2022, common stock investment consolidation entry-nya common stock sebesar 200.000, return earnings sebesar 100.000, investment in special food sebesar 240.000 dan non-controlling interest in net asset of special food sebesar 60.000. Dividend consolidation entry-nya dividend income sebesar 32.000, non-controlling in
non-controlling interest in net income of special sebesar 8.000 dan dividend declared sebesar 40.000. Selanjutnya itu non-controlling interest dari special fund itu di net income-nya dikurangi dengan dividen sebesar 8.000 ditambah dengan pembalik dari gross profit yang ditangguhkan sebesar 600 sehingga non-controlling interest in net income of special fund 7.600 lalu ditambah dengan undistributed from prior year sebesar 4.000 dan jumlah dari non-controlling interest in net asset of special food sebesar 11.600. Lalu assign special food undistributed income to non-controlling interest. Itu dari hasil adjustment tadi sebelumnya, non-controlling interest in net income of special food sebesar 7.600, lalu return earning sebesar 4.000 dan dikaitkan non-controlling interest in net asset of special food sebesar 11.600. Berikut adalah worksheet consolidation tahun 20X2. Lalu pembalik dari gross profit deferral tadi laba kotor yang ditangguhkan pada 20X1 itu return sebesar 2.400 dan control interest in net asset of special food sebesar 600 dan cost of goods sold dikreditkan sebesar 3.000. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembalikan kepada Ibu.